Jumpa lagi di Fast Talk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bedah emiten bareng Fast Talk, yang mana kita akan membahas dari PT Arwana Citra Mulia Tbk atau dengan kode ARNA. Bagi teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membagikan video, baik itu video keuangan, bisnis maupun investasi. Mungkin langsung saja kita akan langsung masuk ke pembahasannya mengenai ARNA ini. PT Arwana Citra Mulia Tbk atau dengan kode ARNA ini merupakan produsen ubin keramik yang terutama melayani segmen menengah dan menengah ke bawah. Produknya ini beragam dengan berbagai ukuran dan motif seperti emboss, marmer, polos, granit, rustik, kayu, dan lain sebagainya. Ubin-ubin tersebut ini dijual dengan merek dagang seperti Arwana, merek premium Uno, dan yang lebih premium lagi adalah mereknya ARNA. Perusahaan ini mempunyai anak perusahaan bernama PT Primagraha Kramindo yang merupakan distributor tunggal untuk produk-produk dari PT Arwana Citra Mulia ini. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari ARNA ini ingin menjadi perusahaan yang terbaik dalam industri keramik, penuh dengan daya cipta dan inovasi, serta mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan negara dan masyarakat. Dalam mencapai visinya, misi dari ARNA ada 3. Yang pertama adalah menjunjung tinggi kualitas produk dan layanan dengan menerapkan prinsip efisiensi secara konsisten sehingga mampu menghasilkan keramik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh para pelanggan. Yang kedua, misinya adalah menerapkan proses produksi yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Dan misi yang ketiga adalah menciptakan iklim usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha skala menengah yang terkait. Jadi saya rasa menjadi sebuah organisasi, ARNA ini memiliki visi yang cukup solid dan misinya cukup bagus untuk mencapai visinya ya teman-teman ya. Karena sudah clear ARNA ini ingin menjadi pemain terbaik bahkan ya di dalam industri keramik. Perusahaan dari ARNA ini dimiliki oleh siapa? Setelah kita ketahui dari laporan tahunan 2023 dan laporan keuangan 2024 kuartal 1, kepemilikan paling besar itu sebetulnya ada di masyarakat secara proporsi ya teman-teman ya. Berikutnya ada Bapak Tandian Rustandi dan juga PT Supra Kreasi Era Dinamika, ini yang punya porsi kalau digabungkan lebih besar dari masyarakat. Bapak Tandian Rustandi ini sebagai direktur utama memiliki kepemilikan sekitar 38,01% sekaligus sebagai pengendali dari ARNA. Sedangkan entitas PT Supra Kreasi Era Dinamika ini adalah entitas induk terakhir dari ARNA dan entitas anaknya. ARNA sendiri ini punya saham treasury sebesar 132 juta lembar ya, yang mana ini sebetulnya menjadi strategi yang bagus juga untuk menjadi penyangga bagi harga saham supaya tidak terlalu over value maupun under value. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa ketahui bersama bahwasannya ARNA dimiliki oleh Bapak Tandian Rustandi ya dan PT Supra Kreasi Era Dinamika. Porsi di masyarakat cukup substansial yaitu sekitar 47,21%. Struktur organisasinya, komisaris utama ini diduduki oleh Bapak Marsetyo dan direktur utamanya diduduki oleh Bapak Tandian Rustandi. Dari Desember 2023 ke Maret 2024 ini tidak ada perubahan pada Dewan Komisaris dan juga Dewan Direktur. Jadi kita bisa langsung sampling untuk membahas profil dari Bapak Marsetyo dan juga Bapak Tandian Rustandi. Ada baiknya teman-teman investor ini juga mengetahui profil dari komisaris lainnya maupun direktur lainnya. Di sini kita bantu sampling supaya mengefisienkan waktu. Bapak Laksamana TNI Purnawirawan ya, Profesor Dr. Marsetyo SIP MM. Beliau adalah komisaris utama dari ARNA sejak 2015. Beliau adalah WNI berusia 67 tahun dan domisili di Jakarta. Riwayat jabatannya ini beliau lama berkarir itu di militer ya teman-teman ya. Di Pangkolinamil tahun 2009 dan Pangarmabar 2009 serta yang lainnya.
baru jadi komisaris itu di 2015 sampai sekarang. Jadi kurang lebih 8 sampai 9 tahun ya. Sedangkan beliau punya pendidikan itu di Akademi Angkatan Laut, lalu ada Seskoal, Sesko TNI, Lemhanas RI, serta S3 di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan RI dan juga Guru Besar Universitas Pertahanan RI sejak 2018. Artinya sebetulnya background dari Bapak Marsetio ini adalah Angkatan Laut ya teman-teman ya. Dan masuk ke dunia bisnis menjadi komisaris utama di PT Arwana Citra Mulia ini sejak 2015. Lalu dari Bapak Tandian Rustandi ini sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham individual terbanyak ya, terbesar. Beliau adalah direktur utama dari ARNA sejak tahun 2007. Beliau ini WNI, usia sekitar 58 tahun dan domisilinya di Jakarta. Pengalaman kerja beliau itu dari tahun 1987 sampai 1991 adalah profesional di perusahaan perkayuan. Direktur pengelolaan di ARNA sejak 1993 sampai 2007 dan menjadi direktur utama itu sejak 2007 sampai sekarang. Berarti kalau sekarang di 2024 ya, sekitar 17 tahunan, 16 sampai 17 tahun menjadi direktur utama di ARNA. Pendidikan beliau ini adalah Bachelor of Science atau Finance di Leeds School of Business, University of Colorado Boulder. Ini di tahun 1987, serta beliau punya gelar juga Master of Business Administration di University of Chicago Booth School of Business tahun 2007. Yang menarik di sini adalah beliau juga punya pengalaman atau sampai sekarang masih menjabat ya. Ini sebagai Board of Trustees di University of Chicago sampai sekarang. Ada juga Board of Trustees itu di University of Chicago Medical Center sampai sekarang. Beliau juga merupakan Council of Chicago Board ini di University of Chicago Board School of Business sampai sekarang, serta Advisory Board Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sampai sekarang. Artinya beliau itu tidak hanya aktif di dunia bisnis, tetapi beliau juga aktif dalam dunia pendidikan yang mana mengatur dari sisi keuangannya. Dari sini kita bisa ketahui bahwasannya Bapak Laksamana TNI, Profesor Dr. Marsetio SIPMM ini adalah seorang purnawirawan dari perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Serta Bapak Tandian Rustandi adalah salah satu pendiri perseroan dan direktur utama hingga saat ini. Bisnis model utama dari ARNA ini Arwana bekerja sama dengan pemasok untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, diproses menjadi keramik dan didistribusikan sampai ke konsumen. ARNA ini setahu kami ini juga bekerja sama dengan mitra-mitra bisnis untuk dalam mendistribusikan produknya ya. Ada yang sampai ke konsumen langsung, ada yang melalui channel distribusi yang lebih panjang. ARNA adalah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan keramik dan porselen dengan merek dagang itu Arwana, Uno, dan juga ARNA. Nah, keramik bedanya apa dengan porselen? Kalau keramik itu terbuat dari tanah liat coklat ataupun merah, sedangkan porselen terbuat dari tanah liat putih. Dari segi penampilan, keramik terlihat sedikit kasar dan kusam, sedangkan porselen tampak licin, transparan, dan tidak berpori. Proses pembakaran porselen juga lebih lama dibandingkan keramik. Artinya porselen ini keramik tapi versi yang high quality ya, atau kualitasnya lebih tinggi dibandingkan keramik. Setelah kita ketahui keunggulan utama dari bisnis model Arwana ini memiliki portofolio produk yang saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen dengan brand yang berbeda. Jadi ada brand yang untuk segmen menengah ke bawah, ada brand untuk segmen menengah, dan ada brand untuk segmen menengah ke atas. Kelemahan utamanya pada Arwana Citra Mulia ini, kompetisi pada industri keramik setelah kita ketahui ya, ini saat ini semakin ketat. Lebih banyak pemain yang masuk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini yang sebetulnya dihadapi dalam industri keramik ya oleh Arwana dan pemain lainnya, bahwasannya kompetisi pada industri keramik ini akan semakin ketat. Nah, ini salah satu contoh. Ini teman-teman bisa download katalognya juga di websitenya Arwana.
kita berikan informasi sampling. Kalau yang tengah ini ada Arwana Ceramics. Nah, ini kalau kita lihat ini punya segmentasi itu menengah ke bawah. Sedangkan Uno ini yang menengah dan ARNA ini punya segmentasi menengah ke atas. Kita perdalam keramik ARNA ya, kita mulai ya. Keramik ARNA merupakan keramik yang berbahan dasar granit. Tapi ada juga yang porselen ARNA ya. Fasilitas produksi ARNA ini di Plan B di Mojokerto, Jawa Timur. Di antara mesin-mesin tersebut, Plan 5B ini dilengkapi dengan sistem terintegrasi dalam memastikan produk yang dihasilkan disortir, dikemas, dan dikirim dengan presisi. Artinya Plan 5B ini tuh punya teknologi yang lebih tinggi, teman-teman. Dan ini untuk keramik ARNA, ada juga yang porselen. Sedangkan Arwana Ceramics ini adalah lini produksi utama dari PT Arwana Citra Mulia. Ini yang utama gitu. Arwana Ceramics ini diproduksi di 5 pabrik dengan lokasi berbeda berdasarkan kawasan strategis dan juga untuk memberdayakan ekonomi komunitas lokal. Plan 1 dan 2 masing-masing berlokasi di Serang, Banten atau dekat dengan Jawa Barat ya. Plan 3 dan Plan 5 ini masing-masing berlokasi di Gresik dan Mojokerto di Jawa Timur. Sementara Plan 4 ini berlokasi di Sumatera Selatan. Jadi sebetulnya penempatan lokasi dari Arwana Ceramics ini sudah sangat strategis ya. Di dekat Jawa Barat ada, Jawa Timur ada, dan Sumatera Selatan ada. Yang mana ini dekat dengan distribusi dari laut ya teman-teman ya. Sedangkan Uno Keramik sendiri ini merupakan produk keramik yang menyediakan desain untuk rumah yang estetik. Ubin Uno diproduksi sesuai dengan standar ISO 9001 dan ISO 14001 menggunakan teknologi terbaru yang tersedia di industri ubin keramik. Hal ini untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan dari tahap bahan baku hingga pengemasan ubin jadi serta manajemennya menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Teman-teman juga bisa cek range harganya itu dari marketplace online ya teman-teman ya. Itu untuk survei dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau based on yang kita ketahui, Uno Ceramics ini menjadi top 10 brand produk keramik yang terbaik yang menjadi rekomendasi bagi konsumen ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan dari sisi segmentasi bisnis. Kalau kita lihat dari laporan keuangannya, mereka membagikan berdasarkan segmen industri dan juga distribusi. Pada dasarnya sebetulnya segmen bisnis dari Arwana ya hanya satu ya teman-teman ya, yaitu pada segmen industri keramik. Tetapi dalam laporan keuangannya mereka bagi menjadi dua, seolah-olah mereka ada manufacturing dan ada mendistribusikan menjadi dua komponen yang berbeda. Karena segmen usaha industri keramik dan distribusi keramik dikelola oleh badan hukum yang terpisah. Distribusi tadi kan dikelola oleh anak usahanya ya, walaupun pada akhirnya dikonsolidasikan. Nah, segmen industri ini berkaitan dengan operasi bisnis sampai produk tersebut jadi dan siap dipasarkan ke konsumen. Batasannya di situ. Sedangkan kalau yang segmen distribusi ini segmen yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk dari entitas induk sampai bisa ke konsumen akhir melalui berbagai saluran distribusi. Lalu keunggulan kompetitif dari ARNA setelah kita melakukan riset yang ada, kita melihat keunggulan utamanya adalah segmentasi yang terdiversifikasi. Mereka bisa berbicara mengenai kualitas produk maupun harga yang bersaing tergantung brand yang dimiliki. Mereka punya 3 brand yang semuanya itu menyasar segmen konsumen yang berbeda. Hal ini yang membuat pasar dari ARNA ini lebih terdiversifikasi dan meningkatkan resiliensi bisnis. Kalau berbicara mengenai kualitas produk, ARNA ini memiliki brand yang bernama ARNA dan memiliki brand Uno, yang mana sudah dikenal dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau, tidak terlalu tinggi gitu ya. Sedangkan brand ARNA menjadi produk dengan kualitas yang lebih tinggi lagi. Kalau berbicara mengenai harga yang bersaing, ARNA punya brand Arwana yang mana ini mampu bersaing pada level harga yang lebih kompetitif atau terjangkau. Jadi kalau kita lihat keunggulannya apa? Keunggulannya adalah ARNA punya segmentasi konsumen yang terdiversifikasi. Lalu dari sisi strategi pengembangan, kita ketahui bahwasannya manajemen ARNA ini punya 3 fokus utama. Yang pertama adalah produk pemasaran dan penelitian pengembangan. Yang kedua adalah produksi dan operasi bisnis. Dan yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan. Kita bahas satu persatu. Produk pemasaran dan penelitian serta pengembangan. ARNA ingin menguatkan posisi perusahaan di pasar keramik nasional dengan mengeksplorasi inovasi baru dan mengembangkan portofolio produk.
ARNA terus memperkuat jaringan pemasaran pada pasar domestik maupun ekspor, serta menjalin hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Ini yang menjadi strategi utama dari ARNA. Lalu dari sisi produksi dan operasi bisnis, mereka melakukan ekspansi produksi dengan cara yang strategis dan terukur, terus mencari sumber efisiensi baru di setiap departemen, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital, reformulasi bahan baku, penerapan mesin dan teknologi baru, maupun modifikasi mesin lama, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Dan dari sisi keuangan dan akuntansinya, setiap kebijakan manajemen terkait ini didasarkan pada akuntansi dan keuangan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Untuk mencapai tujuan tersebut, ARNA ini menjalankan strategi keuangan yang mencakup pemenuhan kebutuhan keuangan seperti pembiayaan, penganggaran, kapitalisasi, dan juga manajemen risiko. Saya rasa dari strategi pengembangan ARNA untuk di tahun ini dan ke depan, 3 poin ini sudah mencakup semuanya teman-teman ya. Sudah mencakup hal-hal yang memang seharusnya dikerjakan oleh manajemen. Kita lanjutkan. Dari sisi laporan keuangannya, kita bahas dari neracanya. Komponen aset itu didominasi oleh aset lancar, yaitu setidaknya 61,5% ya. Sedangkan sisanya adalah aset tidak lancar, sebesar 38,4%. Yang mana kita ketahui sebetulnya dari asetnya dari 2013 sampai 2024 ini secara tren sangat mudah diprediksi ya teman-teman ya. Dan kita ketahui aset lancar itu mayoritas berisi piutang usaha pada pihak berelasi, yaitu sebesar 48%-an dari total aset lancar, dan dominasinya itu untuk PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Lalu pada sisi aset tidak lancar itu didominasi oleh aset tetap sebesar 96,22%, yang mana dominasinya berisi seperti mesin dan peralatan pabrik. Sudah jelas karena mereka industrial ya. Yang perlu menjadi perhatian adalah di sini piutangnya walaupun masih terukur kalau kita hitung ya, tetapi ini piutang yang cukup besar ke satu entitas saja, yaitu PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Walaupun setelah kita cek tidak ada yang terlambat ya teman-teman ya, masih pada periode waktu yang sesuai menjadi kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi kita bisa lanjutkan. Di sudut pandang yang lain, komponen aset itu terdiri dari hutang jangka pendek sebesar 35%, hutang jangka panjangnya 4%, dan ekuitasnya 60%. Berarti sebetulnya porsi aset itu didominasi oleh dengan adanya modal maupun ekuitas ya. Hutang jangka panjang yang mana sebetulnya tidak signifikan porsinya, ini didominasi oleh liabilitas imbalan kerja jangka panjang, yaitu sebesar 59,29% dari total hutang jangka panjangnya. Sedangkan hutang jangka pendek didominasi oleh liabilitas lain-lain, terutama untuk pembayaran dividen. Serta rata-rata pertumbuhan ekuitas yang mana sebetulnya cukup predictable untuk kita bisa ketahui bersama, dalam 11 tahun terakhir itu sekitar 7,08% per tahun pertumbuhan ekuitasnya. Dan ini di kisaran moderat tetapi cukup bagus ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan. Dari sisi laba rugi ada revenue, operating profit, dan juga net profit atau laba bersih. Rata-rata pertumbuhan dari revenue itu sekitar 5,4% per tahun. Sedangkan laba operasinya sekitar 4,85% per tahun rata-ratanya, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 11 tahun terakhir sekitar 5,40% per tahun. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwasannya dari revenue dan juga laba bersih kurang lebih mirip-mirip ya teman-teman ya. Artinya sebetulnya tingkat efisiensi dari ARNA itu seiring dengan tingkat pertumbuhan dalam mereka mendapatkan revenue teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kontribusi pendapatan. Sebetulnya kalau kita mau melihat kontribusi pendapatannya, ini akan menjadi satu ya, baik itu industri dan juga distribusi. Karena gabungan dari mereka pada akhirnya akan dieliminasi, sehingga pada akhirnya sebetulnya ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi karena di laporan keuangan itu terpisah ya, kita bisa lakukan analisis walaupun representasinya tidak terlalu signifikan teman-teman. Kontributor utama revenue itu adalah dari segmen industri dengan peningkatan itu sekitar 5,15% per tahun. Sedangkan kontributor berikutnya pada revenue itu pada segmen distribusinya dengan peningkatan sebesar 5,34% per tahun. Sampai di sini kita bisa lanjutkan. Nah, kontribusi beban dan biaya ini yang penting teman-teman. Kontributor utama dari beban dan biaya dari ARNA itu adalah COGS yang mana sebesar 77,06%, terutama untuk
beban pabrikasi dan bahan baku dalam membuat keramik. Jadi dua itu yang punya porsi yang sama-sama besar. Yang pertama adalah beban pabrikasi. Ini kan untuk listrik, bahan bakar dan segala macamnya ya. Serta ada bahan baku dalam membuat keramik. Di luar itu, beban dan biaya pada kegiatan operasi bisnis yang paling signifikan itu adalah beban penjualan, terutama untuk pengangkutan dan pengiriman, untuk distribusinya. Berarti apa? Bahan bakar dan sarananya kan. ARNA akan sangat terpengaruh terhadap harga bahan bakar, terutama itu ya, dan juga bahan baku keramik yang kedua. Jadi ketika ada peningkatan harga bahan bakar yang digunakan oleh ARNA, ini akan sangat signifikan terhadap laba kotornya yang pada akhirnya bisa mempengaruhi laba bersihnya, teman-teman. Kita lanjutkan. Kontribusi laba bersih ini baik dari industri maupun distribusi pada akhirnya dikonsolidasikan ke segmen industri. Kontributor utama itu jelas pada segmen industri dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,82% per tahun. Kontributor kedua pada laba bersih dalam 11 tahun terakhir adalah segmen distribusi dengan peningkatan sebesar 2,89% per tahun. Dari sisi arus kasnya teman-teman, sisi arus kas dalam 11-12 tahun terakhir ini selalu positif ya arus kas operasinya. Sudah ini menjadi hal yang positif karena hal ini menunjukkan bahwasannya bisnis itu bisa generating arus kas positif. Dan ARNA rutin dalam berinvestasi dalam pembelian aset tetap, terutama pada mesin dan peralatan pabrik. Jadi kalau teman-teman baca kilas baliknya, memang kita lihat rekam jejak dari ARNA ini selalu ekspansi ya, selalu ekspansi bisnis. ARNA juga rutin dalam membagikan dividen setiap tahunnya. Kita informasikan bahwasannya kita bisa menerima super comment dan super thanks. Caranya langsung klik titik 3 dan klik bagian terima kasih, dan kita informasikan sepenuhnya yang teman-teman berikan itu untuk pengembangan organisasi ini, untuk kita mencapai visi kita, yaitu dalam kita meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang pada akhirnya dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi maupun percepatan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih yang sudah memberikan. Seluruh tim dari Vestok mengucapkan terima kasih. Dari sisi rasio profitabilitas ada operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Sebenarnya semuanya membentuk pola yang kurang lebih sama. Dan rata-rata net profit margin pada 11-12 tahun terakhir itu sekitar 13,60%. Dan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir sekitar 22%-an. Tingkat keuntungan dari ROE kalau kita ketahui ini sebetulnya tergolong pada tingkat yang cukup tinggi ya teman-teman ya, karena di angka 22%-an rata-rata dalam 11-12 tahun terakhir. Sedangkan pada net profit margin ini relatif moderat tetapi sudah ke arah tinggi. Profitabilitasnya bisa dikatakan bagus ya, tingkat profitabilitasnya. Kita bisa lanjutkan. Rasio likuiditas ada current ratio dan juga quick ratio. Pada kondisi terakhir, quick ratio itu lebih dari 100%. Berarti sebetulnya risiko dari rasio likuiditas itu relatif moderat ya. Moderat ke arah rendah. Karena nilai quick ratio-nya lebih dari 100%. Kita bisa lanjutkan. Rasio solvabilitas. Perusahaan punya risiko dari rasio solvabilitas itu juga relatif moderat ke arah rendah karena operating profit itu bisa mengcover 39 kali interest expenses yang digunakannya. Itu pada data terakhir kuartal 1 2024. Jadi risikonya relatif moderat ke arah rendah. Dividend yield. Dividend yield adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli saham di level harga penutupan tahun tersebut. Sedangkan kalau dividen yield aksen ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Rata-rata dividen yield itu sekitar 2,64% per tahun, sedangkan rata-rata dividen yield aksen itu sekitar 2,24% per tahun. Ya sebetulnya untuk ukuran dividen ini bisa dibilang tingkatnya moderat ke arah rendah ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya kita bahas dari sisi valuasinya. Kita lihat dari sudut pandang valuasi dengan discounted cash flow, dan yang kedua dari sudut pandang valuasi dengan price brand. Valuasi dengan discounted cash flow, asumsi yang pertama yang kita gunakan adalah estimasi earning per share 2024 full year itu sekitar Rp58,15 per lembar sahamnya ya. Lalu discount rate-nya sebesar 13 dan growth rate ini menggunakan rata-rata sekitar 5,4% per tahun yang setidaknya dapat berlangsung juga 10 tahun ke depan. Serta terminal growth rate-nya sekitar 3,5%-an per tahun untuk setidaknya dapat berlangsung juga 30 tahun ke depan. Hasil perhitungan dari asumsi yang ada
itu sekitar Rp838 per lembar sahamnya. Sedangkan valuasi dengan price brand, kalau kita gunakan estimasi earning per share di 2024 nanti ini sekitar Rp58,15 dan rata-rata PE ratio dalam 11 sampai 12 tahun terakhir sekitar 21,36, yang mana PE ratio 21 itu pada dasarnya relatif tinggi ya teman-teman ya. Sehingga memperoleh hasil perhitungan valuasi sekitar 1.242. Dengan ini sebetulnya saya lebih confident dengan menggunakan discounted cash flow ya, karena rata-rata PE ratio dalam 11 tahun terakhir sekitar 21 itu cukup tinggi untuk kita mengukur valuasi sebuah perusahaan ya. Dan berdasarkan kinerja harga saham yang mana ini diupdate 22 Mei 2024, harga sahamnya ARNA itu sekitar Rp655 per lembar. Kalau kita lihat trennya dari 2023 ya masih menurun terus ya, tapi sejak November sampai ke sekarang itu sebenarnya sudah membentuk ke sideways, dan jika kita bandingkan dengan valuasinya tadi di sekitar 800-an sebetulnya masih undervalue teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari diskusi kita siang hari ini yang pertama adalah Arwana Citra Mulia ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor industrial goods dengan bisnis utama adalah bahan bangunan keramik. Arwana memiliki keunggulan kompetitif pada kualitas produk yang mana dapat mengalami kompetisi lebih berat ke depannya. Dan yang ketiga adalah Arwana memiliki manajemen yang kompeten dan berpengalaman. Yang keempat adalah Arwana memiliki neraca yang cukup bagus, kemampuan mencetak laba bersih yang bagus, dengan pertumbuhan moderat, arus kas yang stabil dan positif, serta tingkat dividen yang relatif moderat ke arah rendah. Di harga saat ini, kami rasa Arwana Citra Mulia ini sedikit di bawah valuasi bisnisnya. Itu tadi diskusi kita mengenai Arwana Citra Mulia. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ingin mengoleksi Arwana Citra Mulia atau ingin wait and see dulu atau menganggap ini masih terlalu mahal? Dan bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan kita diskusi di komen. Dan kita informasikan bahwasannya kita di sini membantu dalam melakukan riset untuk belajar untuk memahami lebih dalam. Tapi pada akhirnya kita perlu sampaikan disclaimer yang kita sampaikan di sini untuk edukasi, bukan rekomendasi jual maupun beli. Ada baiknya ketika teman-teman ingin membeli maupun menjual saham melakukan riset terlebih dahulu yang teman-teman lakukan secara mandiri. Dan komen juga nextnya ingin dibahas apa, nanti yang paling banyak akan kita bahas. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.